Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Masih menjelaskan tentang hadis-hadis yang terkait dengan yang oleh para ulama dijadikan sebagai dalil-dalil masalah yang terkait dengan jenazah, baik itu mensolati, mengkafani, mendoakan dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidtu min du'aihi Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wat thalji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhulhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nari. Rawahu Muslim. Hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah, sehingga saya hafal terhadap doanya. Doa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ketika mensolati jenazah. Apa itu doanya? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, semoga engkau mengampuni mayit, warhamhu dan mengasihi mayit, wa'afihi wa'fu anhu dan semoga engkau memaafkan mayit, wa akrim nuzulahu dan semoga engkau memuliakan tempatnya atau kedudukannya, wa wasi' madkhalahu dan semoga engkau melebarkan atau tidak menyempitkan tempatnya, waghsilhu bil ma'i wat thalji dan semoga engkau membasuhnya atau memandikannya dengan air dan salju, wal barodi dan air yang dingin, wa naqqihi minal khotoya dan semoga engkau membersihkannya dari kotoran-kotoran, kama yunaqqa thawbul abyad seperti halnya disucikannya pakaian yang putih, minad danasi dari kotoran, wa abdilhu daron khairan min darihi dan semoga engkau menggantikan tempat tinggalnya, berarti alam dunia, khairan min darihi yang lebih bagus ketimbang dengan tempat tinggalnya, wa ahlan khairan min ahli dan mengganti keluarganya dengan yang lebih bagus dari keluarganya, wadkhilhul jannata dan semoga engkau memasukkan dia ke dalam surga, waqihi fitnatal qabri dan semoga dijaga dari fitnah kubur dan siksa, wa adzaban nari dan siksa api neraka. Rawahu Muslim. Nah, ini adalah doa dalam sholat jenazah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ya, pelaksanaannya takbir pertama Allahu Akbar membaca Fatihah. Takbir yang kedua Allahu Akbar membaca sholawat. Takbir yang ketiga itu baru membaca doa. Takbir keempat doa lagi, kemudian langsung salam atau langsung salam juga bisa. Nah, doa yang dilakukan pada takbir yang ketiga ini itu adalah doa yang dibacakan oleh Rasulullah seperti tadi yang disampaikan di dalam hadis ini. Hadis Auf bin Malik. Nah, doa itu sangat penting sekali. Kalau kita sholat jenazah tanpa mengutarakan doa, ya maka sholatnya menjadi tidak sah. Begitu pula dengan tidak adanya sholawat. Jadi ada sholat jenazah itu salah satu rukunnya adalah membaca sholawat.
dan juga membaca doa. Kalau ini ditinggalkan, sholawat ataupun doa ditinggalkan, maka sholat jenazahnya, sholat mayitnya itu tidak sah. Hanya menjadi penting. Tidak harus panjang dalam doanya. Misalnya kalau kita membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, cuma itu saja yang dibaca, tidak sampai terakhir, ya nggak apa-apa. Atau yang mendoakan misalnya yang kita mendoakannya hanya Allahumma gfir lahu, begitu saja. Nah, itu sudah kategori mendoakan dan itu sah dalam pelaksanaan sholat jenazah. Tapi kalau misalnya ditinggalkan sama sekali, tidak ada doa sama sekali, yaitu akan membatalkan terhadap atau mempengaruhi status hukum tidak sahnya sholat jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqulu Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa syahidna wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa untana Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal islam wa man tafaitahu minna fatawaffahu alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Rawahu Muslim. Ini hadis ini masih sama seperti hadis yang pertama, hadis yang tadi dibacakan, yakni hadis yang menjelaskan tentang isi doa yang dibacakan di dalam sholat jenazah. Cuma ada perbedaan, doanya ada beda kalau dengan yang tadi. Kalau dari Abi Hurairah, doanya Allahumma gfir li hayyina wa maitina. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni orang-orang yang hidup dari kita, wa maitina, dan orang-orang yang mati dari kita. Wa syahidna wa ghaibina, dan semoga Engkau mengampuni orang-orang yang hadir dari kita dan orang-orang yang tidak hadir dari kita. Wa saghirina wa kabirina, dan semoga Engkau mengampuni anak-anak kecil dari kita dan orang-orang dewasa dari kita. Wa dzakarina wa untana, dan semoga Engkau juga mengampuni laki-laki dari kita dan kaum perempuan dari kita. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah, orang yang Engkau hidupkan dari kami, fahyihi alal Islam, maka semoga Engkau hidupkan dalam Islam. Wa man tawaffaitahu, dan orang yang Engkau matikan minna dari kita, fatawaffahu alal iman, semoga Engkau mematikannya dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrohu, ya Allah, semoga Engkau tidak menghalangi pahalanya, wala tudillana ba'dahu, dan semoga Engkau tidak menyesatkan kami setelah kematian mayit. Nah, ini doanya sangat berbeda sekali dengan yang tadi. Jadi kalau kita membaca doa ini, doa yang diriwayatkan Auf bin Malik, itu juga diperbolehkan, atau yang kita baca adalah doa yang disampaikan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, itu juga diperbolehkan. Atau rata-ratanya biasanya doa yang pertama ini, doa yang hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik, itu dibacakannya ketika takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga membacakannya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, dan seterusnya. Nah, takbir yang keempat, Allahu Akbar, sebelum salam, itu biasanya diiringi doa lagi. Nah, doanya itu biasanya ini, Allahumma gfir li hayyina wa maitina. Jadi dua hadis ini biasanya dipakai juga. Kalau hadis yang kedua dipakai ketika takbir yang keempat sebelum salam. Tapi kalau misalnya setelah doa Allahumma gfir li hayyina wa maitina, rakaat yang takbir yang keempat, itu tidak takbir lagi, tapi langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Kecuali dalam kasus mayit yang berbeda. Kasus mayit yang berbeda misalnya karena mati, meninggal karena akibat misalnya luka peperangan dan seterusnya. Itu kan kemarin ada hadis yang 5 takbir, ada yang 6 takbir, kan beda-beda itu. Nah, kalau biasa mayit biasa itu adalah jumlahnya 4 takbir. Nah, ini
doanya biasanya digunakan juga. Hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Ini anjuran untuk berdoa. Tadi doanya, kemudian ini suruhan Kanjeng Nabi, perintah Kanjeng Nabi untuk berdoa. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, idza shallaitum 'alal mayyit, andai kata kamu melaksanakan salat terhadap mayit, fa akhlisu lahu ad-du'a, maka ikhlaskanlah untuk mendoakan mayit. Jadi kita harus mendoakan mayit dengan secara ikhlas, karena macam-macam biasanya. Kalau dulu saya di pondok itu paling senang misalnya diajak oleh kiai, karena nanti setelah sholat itu nanti ada yang naruh amplop. Karena saya santri biasanya nggak punya uang, jadi yang diharapkan sholat itu ada amplopnya itu. Katakan Nabi, fa akhlisu lahu ad-du'a, jangan harap amplopnya, jangan harap yang lain-lainnya, tapi mari ikhlaskan doa kita untuk mayit. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, segeralah untuk mengurus mayit. Segeralah atau bercepat-cepatlah membawa atau menggotong mayit. Atau mengurusi mayit itu jangan terlalu lama. Jangan misalnya diendap sampai 3 hari, 4 hari misalnya. Kalau dulu nunggu itu semakin cepat orang meninggal lalu kemudian diurusi, dimandikan dan seterusnya, lalu cepat dikuburkan, itu lebih baik. Kalau mayit itu ternyata adalah mayit yang soleh, maka berarti menyegerakan mayit untuk menuju kebaikan. Tapi kalau ternyata mayitnya itu tidak soleh, maka kamu sebenarnya dengan segera melepaskan kejelekan mayit dari pundak kamu. Jadi kalau segera dikubur ya sudah, urusannya sudah selesai, tidak terlalu banyak keterkaitan. Hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida al janazata hatta yusalliya 'alaiha. Barang siapa yang menghadiri jenazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah, hatta yusalliya 'alaiha, sehingga dia menyolatinya, falahu qiratun, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfina falahu qiratani. Dan barang siapa yang menyaksikan mayit sampai dia dikubur, berarti disaksikan atau datang ke mayit, menyaksikan, menyolati, plus sekaligus membawanya ke dalam kuburan atau mengantar ke kuburan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Wa mal qiratan, ada sahabat yang bertanya, 2 qirat itu apa maksudnya? Kata salah satu sahabat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, qala mithlul jabalaini al-azimaini, yaitu pahala seperti hanya besarnya 2 gunung yang besar, 2 qirat, atau pahala yang besarnya seperti hanya 2 gunung yang besar. Muttafaqun alaih. Wali muslimin hatta tad'a fil lahtis. Hanya ngantar saja, misalnya kita tidak harus ditugasi mengkafani, tidak harus ditugasi memandikan dan seterusnya, tapi kita hanya sekedar datang, layat di mayit, kemudian ikut mensolati. Kalau yang lain sholat, kita ikut sholat. Setelah itu kita kubur, kita juga ngikut intil sampai dalam kuburannya, sampai selesai proses penguburan. Itu pahalanya mendapat pahala yang besar. Apalagi kalau kita mendapatkan tugas-tugas tertentu, misalnya tugas untuk memandikan, tugas untuk mengkafani, tugas untuk apa dan seterusnya. Itu pahalanya akan lain lagi. Itu betapa rahmatnya Gusti Allah gitu ya.
Main hadir mayit saja, penghormatan terhadap mayit itu sangat luar biasa, pahalanya sangat besar. Walil Bukhari aidon min hadithi Abi Hurairah, dari Bukhari, dari hadisnya Abi Hurairah, man tabi'a janazati muslim, barang siapa yang ikut mengubur jenazah muslim, seorang muslim, imanan yang beriman, wahtisaban karena Allah Ta'ala, wa kana ma'aha hatta yusolli alaiha, dan dia beserta dengan mayit, kepada mayit mensolatinya, wa yafragu min dafniha, dan selesai mengkuburkannya, fa innahu yarji'u bi qiratin, maka dia pulang dari situ akan membawa oleh-oleh pahala 2 qirat. Kullu qiratin mithlu jabalin Uhudin, dan setiap qiratnya itu besarnya seperti hanya gunung Uhud. Berarti kalau 2 qirat, satu qiratnya 1 gunung Uhud, 2 qirat seperti hanya 2 gunung Uhud. Satu hadis lagi. Wa an Salim bin Abihi radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa hum yamshuna amamal janazah. Rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban wa a'allahu an-Nisa'i wa ta'ifatun bil irsal. Dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu anhu, annahu ra'a an-nabiyya. Ini hadis ini terkait dengan etika mengantar jenazah. Annahu ra'a, bahwa Salim pernah melihat Rasulullah, pernah menyaksikan Rasulullah, melihat Rasulullah, wa Abu Bakrin, dan melihat Abu Bakar, wa Umar, dan melihat Sayyidina Umar, wa hum yamshuna amamal janazah, mereka semua berjalan di depan jenazah. Jadi jenazah digotong, itu Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar itu jalannya di depan mayit. Hadis dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dari bapaknya Salim atau Ibnu Salim. Wa Ummi Atiyah radhiyallahu anha, wallahu a'lam bishawab. Cukup penisang ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.